Halo Soccermania, hari ini jadwal padat, 27 berita sudah siap, termasuk drama playoff Piala Dunia yang bikin kita geleng kepala. Yuk, langsung kita bedah. Kita mulai dari playoff Piala Dunia. Wales harus angkat kaki setelah kalah adu penalti 2-4 dari Bosnia and Herzegovina usai bermain 1-1 di semifinal playoff Piala Dunia. Daniel James sempat bikin tuan rumah unggul pada menit ke-51, tapi Edin Dzeko memaksa skor imbang lewat gol di menit ke-86 yang mengubah arah laga. Tak ada tambahan gol di extra time dan Bosnia tampil sempurna di adu penalti, sementara Wales 2 kali gagal. Hasil ini membawa Bosnia ke final playoff dan menjaga asa ke Piala Dunia. Sama dramatisnya dengan laga Bosnia, Polandia pun harus berjuang keras. Polandia bangkit dan menang susah payah 2-1 atas Albania pada semifinal playoff Piala Dunia di Warsawa. Albania sempat unggul lewat Arber Hoxha, sementara tuan rumah baru bereaksi di babak kedua lewat Robert Lewandowski di menit ke-60 dan Piotr Zielinski di menit ke-73. Hasil ini membawa Polandia selangkah lagi ke putaran final dan akan menghadapi Swedia di partai penentuan. Bicara soal lawan Polandia nanti, Swedia baru saja tampil menggila. Swedia tampil dominan saat menundukkan Ukraina 3-1 di Valencia dalam semifinal playoff Piala Dunia 2026. Viktor Gyökeres jadi bintang dengan hat-trick menit ke-6, menit ke-68, dan menit ke-73 penalti. Sementara Ukraina hanya membalas lewat Matvei Ponomarenko menit ke-90. Hasil ini memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan dan membawa Swedia ke final playoff menghadapi Polandia. Ini juga jadi kemenangan perdana Graham Potter sebagai pelatih Swedia. Jika Swedia menang meyakinkan, Denmark justru berpesta gol di kandang. Denmark tampil dominan saat menghajar Makedonia Utara 4-0 di Parken Stadium pada semifinal playoff Piala Dunia 2026. Setelah babak pertama buntu, Mikkel Damsgaard membuka keunggulan menit ke-52, lalu mengirim assist untuk Gustav Isaksen menit ke-58 sebelum sang winger mencetak gol keduanya di menit ke-60 untuk mengunci laga lebih cepat. Christian Nordgaard menutup pesta lewat sundulan di menit ke-78. Kemenangan ini membawa Denmark selangkah lagi ke putaran final, sementara mimpi debut Makedonia Utara di Piala Dunia harus kandas. Berbeda dengan pesta Denmark, Turki harus memeras keringat di Istanbul. Turki menang susah payah 1-0 atas Rumania dalam laga playoff Piala Dunia di Tupras Stadium, Istanbul. Satu-satunya gol lahir dari Ferdi Kadioglu di menit ke-53 setelah menerima umpan terukur Arda Güler. Hasil ini membawa Turki ke laga penentuan terakhir menuju Piala Dunia. Tinggal satu kemenangan lagi untuk lolos. Sementara itu, Rumania kembali harus menunda mimpi tampil di putaran final, memperpanjang penantian sejak 1998. Nasib baik Turki juga menular ke Italia yang mulai bangkit. Timnas Italia menang dominan 2-0 atas Timnas Irlandia Utara pada semifinal playoff Piala Dunia 2026 di Stadion Atleti Azzurri de Italia. Setelah babak pertama buntu, Sandro Tonali membuka skor di menit ke-56 sebelum Moise Kean menggandakan keunggulan di menit ke-80. Hasil ini mengantar Italia ke final playoff dan menjaga peluang kembali ke Piala Dunia setelah sempat absen di 2 edisi sebelumnya. Langkah ini jadi sinyal kebangkitan yang mulai terasa nyata. Dari panasnya playoff, kita geser ke uji coba elit Prancis. Timnas Prancis menaklukkan Brazil 2-1 dalam laga uji coba di Gillette Stadium. Kylian Mbappe membuka keunggulan di menit ke-32. Lalu, Hugo Ekitike menambah gol di menit ke-65. Les Blues sempat goyah setelah Dayot Upamecano diganjar kartu merah menit ke-54. Brazil hanya mampu membalas lewat Gleison Bremer pada menit ke-79. Skor tetap 2-1 hingga menit akhir, menandai kemenangan yang tidak mudah bagi Prancis. Kemenangan Prancis ini mempertegas betapa tajamnya seorang Kylian Mbappe. Timnas Prancis sempat kesulitan menjaga konsistensi serangan saat menghadapi lawan-lawan besar, tapi satu nama terus jadi jawaban, Kylian Mbappe. Data pertandingan terbaru menunjukkan ia selalu mencetak gol dalam 7 laga beruntun bersama Les Blues, mulai dari Spanyol, Jerman, hingga Brazil. Teranyar, gol ke gawang Brazil menegaskan perannya bukan sekedar finisher, tapi pusat permainan. Mbappe kini terlihat lebih matang, bukan cuma cepat, tapi juga menentukan ritme. Ketajaman pemain depan kini akan diuji dengan aturan ketat FIFA.
Laga sering tersendat karena buang waktu dan protes berlebihan, dan itu akhirnya disikat oleh FIFA jelang Piala Dunia 2026. Dalam rilis resminya, pemain yang ditarik cuma punya 10 detik keluar. Kalau lambat, timnya harus main 10 orang selama semenit. Lemparan ke dalam dan goal kick juga dipatok 5 detik. Bahkan, pemain yang ditangani medis wajib menepi dulu. VAR kini ikut mengoreksi corner yang salah. Kapten jadi satu-satunya juru bicara ke wasit. Selain adaptasi aturan, Spanyol juga fokus adaptasi cuaca di Meksiko. Spanyol butuh simulasi kondisi Amerika sebelum Piala Dunia, dan itu bukan sekedar laga uji coba biasa. Federasi RFIF memastikan tim Luis de la Fuente akan menghadapi timnas Peru pada 8 Juni di Estadio Cuauhtémoc. Stadion bersejarah itu jadi panggung terakhir sebelum debut mereka seminggu kemudian. Rekor pertemuan memang selalu dimenangkan La Roja, tapi konteksnya beda sekarang. Main di Meksiko bukan soal menang, melainkan adaptasi ritme dan tekanan. Sambil nunggu La Roja, ada kabar penundaan laga dari Prancis. Jadwal padat bikin situasi jadi pelik. Laga panas Paris Saint-Germain kontra RC Lens yang harusnya digelar 11 April akhirnya ditunda. Meski Lens sempat menolak, laporan RMC Sport menyebut keputusan ini diambil direksi LFP demi memberi ruang PSG fokus kedua lawan Liverpool di Liga Champions. Artinya, PSG punya jeda lebih panjang jelang laga kedua. Ini jelas keuntungan kompetitif. Tapi, kebijakan istimewa untuk Paris ini bikin kubu Lens meradang. Rencana duel panas melawan PSG tiba-tiba berubah arah, bukan karena cedera atau cuaca, tapi keputusan meja. RC Lens langsung bereaksi keras setelah LFP menunda laga demi memberi Paris Saint-Germain waktu istirahat jelang laga Liga Champions kontra Liverpool. Dalam pernyataan resminya, Lens menolak keputusan itu meski tetap patuh sambil menegaskan fokus mereka tak berubah dan info tiket akan dikirim ke supporter via email. Di tengah drama jadwal, PSG bawa kabar baik soal Kvaratskhelia. Rumor mulai berputar saat Arsenal dikaitkan dengan Kvaratskhelia, seolah ada celah untuk memboyongnya dari Paris. Tapi, laporan Sky Sport justru mematahkan arah cerita itu. Winger asal Georgia tersebut dikabarkan nyaman di PSG, dan klub juga tak punya alasan melepasnya. Apalagi kontraknya masih panjang sampai 2029. Situasi ini bikin Arsenal harus putar haluan dengan nama seperti Anthony Gordon atau Rodrigo kembali masuk radar. Kalau Arsenal gagal belanja, AS Roma justru mencium peluang gratisan. AS Roma lagi butuh percikan baru setelah atmosfer tim yang sempat naik turun. Di tengah itu, Gianpiero Gasperini mulai bergerak cepat. Laporan La Gazzetta dello Sport menyebut Roma sudah kontak dengan kubu Julian Brand yang siap cabut dari Borussia Dortmund secara gratis. Dengan gaji sekitar 4 juta euro, deal ini realistis, apalagi Brand punya 56 gol dan 68 assist dari hampir 300 laga. Selain Brand, nama Jonathan David juga jadi perbincangan bursa transfer. Awalnya datang dengan ekspektasi tinggi, tapi perjalanan Jonathan David di Juventus malah tersendat. Di bawah Igor Tudor hingga Luciano Spalletti, menit mainnya tak pernah benar-benar stabil. Situasi ini bikin klub mulai membuka opsi jual. Menurut jurnalis Mediaset, Gianni Balzarini, Paris Saint-Germain dan Olympique de Marseille sudah mengintai. Bahkan PSG siap mengaitkannya dengan Randal Colomwani dalam skema tukar. Tak mau kalah, Barcelona juga sibuk mengincar bek tangguh Inter. Situasinya mulai mengerucut ketika Inter Milan membuka pintu untuk melepas Alessandro Bastoni. Laporan Gazzetta dello Sport menyebut, agen sang bek Tullio Tinti sempat datang ke markas klub membahas masa depan kliennya. Angkanya tidak main-main, 70-80 juta euro. Di sisi lain, FC Barcelona sudah lama memantau dan menjadikannya target utama. Tapi batasan finansial bikin mereka harus memutar otak. Keinginan Barca belanja bek terhambat, kini mereka dipersulit Atletico Madrid. Ketertarikan Barcelona pada Julian Alvarez makin serius, tapi situasinya tidak pernah benar-benar terbuka. Sang striker sempat menunjukkan ketertarikan, namun tetap hati-hati bicara soal masa depan. Di balik layar, Atletico Madrid langsung bergerak cepat. Laporan Diario Sport menyebut mereka menyiapkan tawaran besar agar Alvarez bertahan. Meski klausul rilisnya tembus 500 juta euro, kubu Barca cuma mau bergerak di angka 80 juta euro. Di titik ini, semuanya bergantung pada sikap pemain. Sambil memantau Alvarez, posisi Ferran Torres di Barca kini terancam.
Karir Ferran Torres di Barcelona lagi di persimpangan, performanya menurun, kontraknya tinggal setahun. Tapi belum ada tanda perpanjangan, situasi ini diam-diam dipantau Atletico Madrid. Menurut laporan Matteo Moretto, Direktur Matteo Alemany masih menyukai Torres sejak membawanya dari Manchester City dulu. Sisa musim ini jadi penentu, kalau tetap inkonsisten, Barcelona tak punya alasan menunggu. Bergeser ke Madrid, mereka lebih sigap mengamankan aset muda berharga. Awalnya terlihat seperti transfer kecil, tapi situasinya mulai rumit. Saat Real Madrid melepas Nico Paz ke Como, mereka hanya memegang sebagian hak ekonomi. Kini, performa sang gelandang meledak di Serie A, dan menurut Marca, Madrid bergerak cepat mengaktifkan klausul buyback 9 juta euro. Targetnya jelas, kuasai 100% hak Paz sebelum nilainya makin tak terkendali. Masalahnya, lini tengah Madrid sudah penuh. Paz mungkin kembali, tapi belum tentu langsung dapat tempat. Namun, urusan pemain Madrid tak selamanya mulus, terutama soal Mbappe. Cedera lutut Kylian Mbappe ternyata meninggalkan cerita yang lebih rumit dari sekedar pemulihan. Ia sempat dipaksa cepat kembali saat Spanish Super Cup atas dorongan Xabi Alonso. Meski tim medis Real Madrid menyarankan istirahat 3 pekan, laporan El Quipe menyebut sejak itu kepercayaan Mbappe runtuh. Ia kini memilih ditangani dokter pribadinya, Christophe Baudot. Retaknya hubungan pemain dan tim medis sering jadi sinyal bahaya. Di saat Madrid bermasalah, Bernardo Silva justru beri sinyal ke Barcelona. Barcelona sebenarnya sedang dihantui dilema, butuh kedalaman skuad, tapi ruang finansial dan prioritas belum sinkron. Laporan Diario Sport menyebut peluang emas muncul ketika kontrak Bernardo Silva di Manchester City habis musim panas nanti. Membuka pintu transfer tanpa biaya, gelandang Portugal itu cocok dengan DNA permainan Barca dan sejak lama memimpikan Camp Nou. Menunda Silva terasa riskan, pemain dengan IQ taktik setinggi itu jarang tersedia gratis. Nasib Silva masih menunggu, tapi status Romero di Spurs justru buram. Awalnya, Christian Romero sempat punya jalan keluar dari Tottenham Hotspur. Ada kesepakatan lisan dengan Daniel Levy, kalau klub Spanyol datang dengan tawaran cocok, ia bisa pergi. Tapi seperti diungkap Fabrizio Romano, janji itu tak pernah dituangkan di kontrak. Bahkan, tanpa angka pasti seperti 60 juta euro. Sekarang Levy sudah tak lagi di kursi, dan jalur itu praktis kabur. Situasi ini bikin masa depan Romero abu-abu, meski peluang hengkang tetap terbuka. Lupakan drama Spurs, kini kursi pelatih MU mulai temukan titik terang. Awalnya, Manchester United membidik Luis Enrique sebagai solusi jangka panjang, tapi situasinya berubah cepat. Dari laporan Sulitalks, pelatih asal Spanyol itu justru nyaman di PSG dan bahkan membuka pembicaraan kontrak baru. Jalan belum tertutup. Di sisi lain, Michael Carrick diam-diam mengubah arah tim. Dari posisi mediocre era Ruben Amorim, United kini stabil di 4 besar. Ini bukan sekedar perbaikan, tapi sinyal kuat. Saat Carrick menata tim, Casemiro justru bersiap terbang ke Amerika. Casemiro sudah memastikan bakal cabut dari Manchester United saat kontraknya habis. Di usia 34, banyak yang mengira ia bakal santai pilih destinasi. Tapi, pasar bergerak lebih cepat. Laporan Daily Mail lewat Chris Weller menyebut Inter Miami sudah ambil langkah pertama, bahkan 2 bulan sebelum musim Premier League selesai. Langkah ini bukan sekedar cepat, tapi strategis. Klub lain dari Italia, Arab Saudi sampai MLS seperti LA Galaxy masih di fase wacana, sementara Miami langsung masuk jalur negosiasi. Kehilangan Casemiro di Liga, City justru sibuk memagari Rodri mereka. Cedera lutut parah sempat bikin Rodri seperti hilang dari orbit Manchester City. Negosiasi kontrak pun ikut berhenti sejak September 2024. Tapi situasinya berubah pelan-pelan. ESPN menyebut setelah pulih dan kembali starter di 9 dari 11 laga terakhir, City langsung tancap gas membuka pembicaraan baru. Apalagi Real Madrid dikabarkan siap menunggu celah bersama Phil Foden. Kontrak Rodri jadi prioritas utama. Kontras dengan Rodri, Jack Grealish justru mulai kehilangan tempat di City. Karir Jack Grealish sempat meredup, lalu tiba-tiba hidup lagi saat dipinjamkan ke Everton. Di bawah David Moyes, ia langsung nyetel, bahkan sempat jadi Player of the Month Agustus dan bikin 8 kontribusi gol. Seperti dicatat e-paper, namun semuanya terhenti saat cedera retak kaki memaksanya naik meja operasi di Januari. Kini kontraknya tinggal setahun dan City sudah punya banyak opsi di kiri. Kalau Everton menawar murah, City tak akan banyak berpikir. Sementara City melepas pemain, Liverpool justru pusing cari pengganti Salah.
Kehilangan Mohamed Salah yang bakal cabut di akhir musim, ditambah lubang lama sejak Luis Diaz pergi, bikin Liverpool masuk fase genting. Laporan Ben Jacobs menyebut mereka kini membidik 2 winger sekaligus. Nama Yan Diomande muncul, tapi bandrol 100 juta euro jelas bukan angka murah. Alternatif lain seperti Michael Olise dan Anthony Gordon juga tak mudah didapat. Bahkan Morgan Rogers dipertimbangkan karena fleksibilitasnya. Selesai sudah update kita hari ini dari 27 poin tadi. Setuju nggak kalian dengan penundaan laga PSG versus Lens? Tulis di bawah ya. Saya pamit, salam Soccer Mania.